Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari yang barakah ini kembali Allah bangunkan kita untuk bisa menunaikan kewajiban seorang muslim, menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla as-subha fi jama'atin faka'annama ahya al-laila kullah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, seakan dia telah menghidupkan malamnya seutuhnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya yaumal qiyamati, amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seyogianya kita mengkaji kitab Al-Khasa'is, tapi dapat WA dari Ustadz Kushairi agar minta dibahas tentang Sya'ban dan peristiwa yang terjadi di dalamnya. Baik. Hari ini kita berada di bulan Sya'ban. Ya, Sya'ban sendiri secara bahasa ya, artinya adalah sesuatu yang bercabang. Kenapa kemudian bulan ini dinamakan bulan Sya'ban, yakni yang artinya bercabang? Karena di bulan ini begitu beragam dan bercabang ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari banyak berpuasa, banyak berzikir, bersedekah, bersolawat dan seterusnya. Itu sangat dianjurkan di bulan Sya'ban. Dan ada satu kitab khusus ya, ditulis oleh Sayyid Muhammad ibni Alwi al-Maliki, satu kitab dengan judul Wa Madza fi Sya'ban, ada apa dengan bulan Sya'ban, kurang lebih demikian. Dan kami pribadi ada cerita menarik ya. Di bulan Sya'ban yang lalu kami dimimpikan berjumpa dengan pengarang kitab Sayyid Muhammad, sehingga ketika, dan mungkin sebagian jamaah tahu siapa Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad ya gurunya para guru di Indonesia. Ya, ulama-ulama besar di Indonesia ini rata-rata berguru dengan beliau yang merupakan ulama besar di Mekah Al-Mukarramah. Sekarang beliau sudah meninggal, putranya yang melanjutkan bernama Sayyid Ahmad. Ya, Sayyid Ahmad tinggal di Mekah. Kesempatan saat umrah kemarin di bulan 10, kami bersilaturahim kepada beliau, kepada putranya, karena ingin menceritakan mimpi yang kami alami. Ya, Allah anugerahkan saya mimpi waktu itu berjumpa dengan Sayyid Muhammad di majelis yang ramai sekali. Ya, jumlahnya ramai sekali. Saya duduk tepat di bawah beliau. Setelah menyelesaikan pengajiannya, beliau bangun, kemudian menarik tangan kami, dibawalah kami ke rumah pribadi beliau. Sesampainya di rumah, kata Sayyid Muhammad, silakan duduk dulu, saya ke dapur. Dan saya perhatikan dalam mimpi itu kalau beliau yang benar-benar ke dapur. Setelah ke dapur, kami lihat beliau membuat minuman teh, ya, diaduk, dimasukkan gulanya dan seterusnya. Tidak lama beliau keluar,
kemudian menghidangi kami teh hangat itu. Kata beliau, silahkan diminum. Singkat cerita, kemudian beliau izin untuk menemui beberapa tamu yang sudah menunggu di satu ruangan khusus, ya, dan terlihat memang banyak orang berbaris di sana meminta fatwa. Nah, mimpi yang singkat itu atau yang menarik itu bagi kami, pengen saya ceritakan ke anak kandung beliau yang sekarang buka majelis, yang melanjutkan majelis ayahnya. Singkat cerita, alhamdulillah bertemu. Saat itu bertepatan dengan kedatangan dari Habib Syekh, ya, Pekalongan. Kami datang, saya ceritakan itu, beliau langsung memeluk kami dengan pelukan yang sangat hangat. Kemudian menghadiahkan kami kurang lebih 15 kitab karya ayahnya. Dan itu mimpi waktu itu di bulan Sya'ban, mimpi kami. Sehingga beliau berpesan juga, ini buku silahkan diajarkan. Makanya kami buka beberapa majelis, ya, di beberapa masjid mengaji kitab karya beliau, ya. Nah, salah satu kitab yang beliau tulis, ya, adalah kitab tentang hal-hal yang terjadi di bulan Sya'ban, ya, cukup banyak, hampir 100 halaman lebih. Namun pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan beberapa di antaranya. Bulan Sya'ban ini bulan diturunkannya firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat ke-56. Saya yakin jamaah sekalian hafal ayat ini. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Ayat yang merupakan perintah Allah kepada kaum mukminin agar bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat, yusallun 'alan nabi. Yusallun dalam ilmu nahwu sarab, ya, fi'il mudhari' yufidu tajaddud, yang menunjukkan kesinambungan. Artinya apa? Allah senantiasa bersolawat. Malaikat senantiasa bersolawat. Bukan solawat sekali kemudian enggak lagi, tapi senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kalian kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian ulama diantaranya Al-Imam Qastalani menamakan bulan ini dengan Syahrus Salawat, bulannya salawat. Apalagi hari ini, hari Jumat, yang memang diperintahkan memperbanyak salawat, bulan Sya'ban pula. Jadi luar biasa, hari ini hari yang sangat spesial sekali untuk kita memperbanyak salawat kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga saja tidak sekedar memperbanyak salawat, tetapi ada rasanya. Salawat itu ada rasanya, ada zauknya. Bagaimana cara agar kita merasakan nikmatnya bersalawat kepada Rasulullah? Tidak lain mengenal dan mencari tahu tentang jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi menyampaikan kepada para sahabat, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Kata Rasulullah, setiap nabi yang diutus itu selalu diberikan bekal berupa doa yang mustajab. Setiap nabi, sejak dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, saat mereka berdakwah itu dibekali oleh Allah dengan doa yang mustajab. Dan kata Rasulullah, setiap nabi terdahulu telah menggunakan doa yang mustajab itu. Terkhusus tatkala para nabi itu terancam, ingin dibunuh,
Ya, seperti Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Nuh ketika berdakwah ribuan, hampir 1000 tahun kepada kaumnya, dan kaumnya membangkang tak mau menerima. Akhirnya beliau pun berdoa, ya Allah, tenggelamkan saja kaumku. Seketika kaum Nabi Nuh tenggelam, termasuk anak kandungnya sendiri, Kan'an. Nabi Musa ketika terkepung oleh Fir'aun dan bala tentaranya pun demikian. Sebagai nabi yang dibekali doa yang mustajab, ia gunakan doa itu. Ya Allah, tenggelamkan Fir'aun dan tentara. Seketika tenggelam. Dan kata Rasulullah, kecuali saya tidak gunakan doa yang mustajab itu. Kalau Nabi menggunakan doa yang mustajab itu, Pak, tak perlu ada perang Badar, tak perlu ada perang Uhud, tak perlu ada perang Tabuk, tak perlu ada perang Khaybar, perang Hunain, perang Dzatir Riqa', perang-perang yang dialami oleh Rasulullah berpuluh-puluh kali. Padahal itu cukup dengan mengangkat tangan dan kemudian doa, ya Allah, binasakan musuh-musuhku. Tapi tidak. Seakan Rasulullah ingin berkata, biarlah aku menelan semua cobaan itu. Biarlah aku merasakan seluruh ancaman, cacian bahkan, ya, rencana pembunuhan, peperangan dan lain sebagainya, dan aku tidak akan gunakan doa yang mustajab itu. Seluar biasa itu Rasulullah. Kemudian kita tanyakan kepada beliau, lalu untuk apa ya Rasulullah doa yang diberikan Allah? Tidakkah mubazir? Kata beliau, wa inni ikhtabat, aku simpan syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, agar aku diizinkan Allah untuk memberikan syafaat. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk istrimu Khadijah? Bukan. Untuk putri tercintamu Fatimah Zahra? Bukan. Untuk cucung-cucungmu Sayyidina Al-Hasan wal Husain? Bukan. Li ummati yaumal qiyamah. Untuk kita, Pak. Kita yang tak pernah berjasa dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah dipikirkan oleh Rasulullah, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, agar aku diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Dan inilah rahasia kenapa di padang mahsyar satu-satunya makhluk, satu-satunya seseorang yang diizinkan Allah memberikan syafaat hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan para nabi yang lain tak diizinkan oleh Allah. Karena beliaulah satu-satunya nabi yang rela mempertaruhkan doa mustajabnya yang ia bisa gunakan untuk kepentingannya. Tapi itu semua beliau pertaruhkan demi diizinkan memberikan syafaat kepada kita semua. Kemudian kita bertanya, siapa umatmu yang akan mendapatkan syafaat itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, fahiya nailatun insyaallah, seluruh umatku akan dapat, dengan satu syarat, meninggal dalam keadaan mukmin, meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalau membaca hadis-hadis semacam ini bertambah rasa salawat kita, Pak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nikmat rasanya bersolawat yang ada rasanya, ada syukurnya, ada terima kasihnya, ya, yang ingin kita persembahkan kepada beliau atas seluruh jasa yang pernah dipertaruhkan, dipersembahkan untuk keselamatan dan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Dan bulan Sya'ban menjadi saksi atas turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita. Bahkan tidak sekedar Allah memerintahkan, selain Allah memerintahkan, bahkan Allah yang mengawalinya. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, beserta para malaikat, senantiasa bersolawat. Semoga di hari ini dan di bulan ini kita diizinkan Allah untuk memperbanyak solawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di bulan Sya'ban ini terjadi peristiwa yang sangat bersejarah dalam Islam,
yakni perpindahan kiblat. Dulu umat Islam sholat menghadap Ka'bah ketika berada di kota Mekah. Kemudian saat hijrah ke Madinah, kiblat dipindah ke arah Masjidil Aqsa. Berapa lama? 17 bulan umat Islam sholat menghadap Masjidil Aqsa. Dan kita tahu Pak, posisi geografis itu. Kita ini Mekah, kemudian Madinah, kemudian Masjidil Aqsa atau Palestina. Seseorang yang tinggal di Madinah, ketika mereka sholat menghadap Masjidil Aqsa, itu secara otomatis membelakangi kiblat, membelakangi Masjidil Haram. Sebagaimana ketika mereka menghadap Masjidil Haram, itu artinya membelakangi Masjidil Aqsa, karena posisinya ada di utara dan di selatan. Dan perpindahan itu kemudian setelah 17 bulan lamanya umat Islam sholat menghadap Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad merasakan kerinduan yang luar biasa. Selain rindu, ia pun Rasulullah ingin sekali kiblat itu pindah lagi ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Sehingga ketika beliau keluar dari rumah, selalu menengadahkan wajahnya ke langit bolak-balik. Seakan beliau ingin berkata kepada Allah, "Ya Rabb, jika engkau perkenankan, kembalikan lagi kiblat kami ke arah Masjidil Haram." Tak lama dari itu turun firman Allah Subhanahu wa taala di awal juz kedua dari surat Al-Baqarah. "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Kata Allah, "Qad nara," kami telah perhatikan, ya, kami selalu perhatikan ya Muhammad, taqalluba wajhik, wajahmu yang selalu ditengadahkan bolak-balik ke arah langit, seakan engkau ingin kami pindahkan kiblat itu. Falanuwalliyannaka, maka niscaya kami hadapkan engkau ya Muhammad, qiblatan, ke arah kiblat, tardaha, yang engkau ridai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka wahadapkanlah wajahmu, wajhaka, ke arah syatral masjidil haram, ke arah Masjidil Haram. Dan sejak turun ayat itu sampai hari kiamat, kiblat kita itu ke arah Masjidil Haram. Yang menarik dari ayat ini, Pak, Allah berfirman, kami pindahkan kiblat ke arah yang engkau ridhai. Allahu Akbar. Tinggi sekali derajat Nabi kita di sisi Allah. Yang kita tahu manusia yang berusaha, berupaya melakukan sesuatu agar mendapatkan keridhaan Allah. Tetapi kali ini Allah yang berkenan untuk memutuskan sesuatu demi keridhaan Nabi-Nya. Nabi Musa alaihi salam berkata, diutarakan di dalam Al-Quran, "Wa ajiltu ilaika rabbi litarda." Ya Allah, aku buru-buru datang ke Jabal Tursina ini agar engkau ridha kepadaku. Artinya Nabi Musa yang meminta dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk Nabi Muhammad, Allah yang memberikan atau memutuskan sesuatu demi keridhaan nabinya. Lebih daripada kiblat, Allah berfirman, "Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula." Ayat setelahnya apa, Pak? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Allah pasti akan berikan kepadamu ya Muhammad apa saja asalkan kamu ridha. Ajib, luar biasa, Masya Allah. Anugerah yang kami kira tidak ada anugerah di atas itu. Kita berupaya Pak, sholat tiap hari, zikir tiap hari. Tujuan akhir kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk nabinya sangat spesial. Allah berkenan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keridhaan dan keinginan nabinya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini
bekas atau dampak dari perintah itu masih berlaku kepada kita. Kita sholat hari ini menghadap Masjidil Haram, dan itu keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ya. Jadi kalau baca Quran dengan tadabbur ya, dengan pelan-pelan, apalagi berbicara tentang keistimewaan Nabi Muhammad, kita akan dapatkan hal-hal yang luar biasa. Nabi Musa, Pak, ketika mau berjumpa dengan Fir'aun, berdoa sama Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Rabbi syrah li sadri, lapangkan dada ini biar pacak ngomong depan Fir'aun. Artinya Nabi Musa meminta kepada Allah agar dilapangkan dadanya. Yang minta siapa, Pak? Nabi Musa. Tapi untuk Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak, tidakkah kami bukakan hatimu ya Muhammad? Allah beri sebelum Nabi meminta. Alam nashrah laka sadrak. Ketika Nabi Musa meminta, Nabi Muhammad diberi tanpa meminta. Luar biasa sekali. Itulah Nabi kita, Nabi yang membuat kita menjadi khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah memilih kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi di bulan Sya'ban, perpindahan kiblat itu, Pak. Yang ketiga, bulan Sya'ban menjadi saksi diangkatnya seluruh amal manusia dalam rentang 1 tahun. Audit amal soleh, amal buruk kita itu di bulan Sya'ban dilaporkan malaikat, diangkat ke langit. Dan Sayyid Muhammad dalam kitab itu menyampaikan bahwasanya pengangkatan amal itu rupanya tidak sekali, Pak. Ada yang sifatnya kontan, begitu beramal langsung diangkat. Ada yang sifatnya pengangkatan amal itu setiap hari 2 kali. Ada yang sifatnya mingguan. Ada yang sifatnya tahunan. Oh, rupanya raf'ul a'mal, ini mengangkat amal kita itu, Pak, itu berkali-kali, enggak hanya sekali. Kenapa Ustaz? Bukankah Allah Maha Tahu? Ya, Allah Maha Tahu. Tapi Allah ingin memberikan pesan bahwasanya berulang kali catatan amal itu dilaporkan agar kita tahu tak ada satu perbuatan kita pun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Yang luput dari ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini buku apa? Catatan apa? Kok kecil besarnya ada semua, ada galau di sini. Karena memang pelaporannya enggak sekali, Pak. Laporannya berkali-kali. Laporan yang kontan, Pak, yang langsung diangkat itu waktunya setelah azan zuhur sampai dengan iqamah. Kata Rasulullah, ketika dikumandangkan azan, datang waktu zawal, waktu masuk waktu salat zuhur, futihatis sama. Seketika itu juga langit dibuka dan apapun yang dilakukan manusia saat itu langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan keistimewaan salat qabliyah zuhur. Jadi kalau sudah dengar azan, Pak, zuhur, kemudian kita dengarkan, kita jawab, doa lah, Pak. Salat dan doa. Karena saat itu kata Rasulullah, langit sedang dibuka. Dan apapun yang dilakukan seorang muslim di saat itu langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu cuma sekali dalam 1 hari. Dan berulang, jangan sampai, apalagi sholat Jumat nanti. Ya, kita akan makmurkan waktu itu. Itu yang kontan, Pak. Yang mingguan, pelaporan amal mingguan itu hari Senin dan hari Kamis. Maaf, sebelum mingguan harian, ada laporan harian juga, Pak. Setiap menjelang subuh dan menjelang maghrib. Jadi kata Rasulullah, yata'aqabuna fikumul malaikah, silih berganti malaikat itu turun kepada kalian, malaikat malam dan siang.
Malaikat yang bertugas di siang hari turun sebelum subuh tadi, Pak. Begitu mereka turun untuk bekerja atau mencatat seluruh amalan di siang hari, di waktu yang sama malaikat yang bertugas di malam hari naik. Yata'aqabun fikumul malaika, silih berganti mereka turun untuk melaporkan amalan. Maka dalam satu hadis diterangkan ketika Allah ingin membanggakan umat hamba-hambanya yang taat ibadah, kan malaikat itu, Pak, malaikat siang dan malam itu ketemunya sholat asar dan ketemunya saat sholat subuh. Jadi ketika malaikat yang bertugas di malam hari turunnya kan asar, berjumpa dengan malaikat yang mau naik ke langit. Nah, malaikat yang turun saat asar itu naiknya lagi kapan, Pak? Nanti saat sholat subuh. Ditanya oleh Allah, wahai malaikat, bagaimana kalian jumpai umat hamba-hambaku? Ya Rabb, kami berjumpa mereka dalam keadaan sholat dan kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat. Allah ingin membanggakan, maksudnya, hai malaikat, dulu kalian sempat mempertanyakan kenapa aku jadikan manusia sebagai khalifah. Kalian pertanyakan dan kalian katakan bahwasanya manusia adalah manusia yang banyak melakukan kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah. Ketahuilah, ku jadikan golongan manusia sebagai khalifah karena di antara mereka ada yang senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di tengah nafsu, serangan nafsu, setan, malas dan seterusnya. Jadi malaikat itu melapor kepada Allah, kami tadi datang asar, mereka lagi sholat. Kami balik subuh, lagi sholat juga. Luar biasa hamba-hamba Allah, ya. Dan itu dilaporkan setiap hari 2 waktu tersebut. Kemudian ada laporan mingguan, dan itu setiap Senin dan Kamis. Dan itu termasuk rahasia kenapa disunnahkan berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Karena kata Rasulullah, aku senang Allah angkat amalku sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Dan yang terakhir, audit pengangkatan amal yang sifatnya tahunan, dan itu diangkat di bulan Sya'ban ini. Sehingga suatu hari istri Rasulullah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku perhatikan di bulan Sya'ban, setiap datang bulan Sya'ban engkau semangat sekali berpuasa. Ya, semangat sekali engkau berpuasa di bulan Sya'ban, hampir saja full di bulan puasa itu berpuasa. Di bulan Sya'ban itu berpuasa. Nabi berkata, fihi turfa'ul a'mal. Di bulan inilah diangkat amal-amal kita. Dan aku senang Allah mengangkat amalku sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Dan itu juga sunnah di bulan Sya'ban ini untuk kita banyak berpuasa, tapi sebelum tanggal 15. Kalau selama tanggal 15 ini tidak pernah berpuasa sama sekali, begitu masuk tanggal 16 tidak, bahkan dilarang untuk berpuasa. Maka sempatkan walaupun sekali, apa hari Senin, apa hari Kamis berpuasa, agar nanti di 15 terakhir kita diizinkan berpuasa. Dan itu terjadinya kapan, Pak? Pengangkatan amal yang tahunan di bulan Sya'ban. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang setiap kali kami baca ini enggak tahu ya, pasti saya yakin kita semua merasakan hal yang sama, merinding sekali. Di bulan Sya'ban ini jemaah sekalian dikeluarkan daftar nama orang-orang yang akan diwafatkan tahun ini. Di bulan ini nama-nama yang akan meninggal di tahun ini akan dikeluarkan dari Lauhil Mahfuz untuk diberikan kepada malaikat para eksekutor, Malakul Maut. Nah, kira-kira nama kita keluar dah, Pak? Kaget kalau aku dapat bocoran kunjuk tahu, insyaallah. Allahu Akbar. Sehingga orang-orang saleh ketika datang bulan Sya'ban itu ketar-ketir, Pak, keluar dari namaku. Teman Bapak, kenalan kita semua, keluarga kita yang meninggal tahun lalu,
Itu karena namanya keluar bulan Sya'ban tahun kemarin, Pak. Dan pilihannya dua, dan itu sesuatu yang tak bisa kita hindari. Kalau memang keluar nama kita sebagai orang yang akan meninggal di tahun ini, semoga Allah mengambil dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah. Tapi jika Allah berikan kita umur panjang, semoga dalam kesehatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi bulan Sya'ban taqdirul a'mar, ditampakkan asma, nama-nama orang yang akan diwafatkan Allah pada tahun ini. Demikian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang banyak ya, sebetulnya dalam kitab itu cukup banyak, halamannya juga banyak. Tapi setidaknya itu peristiwa-peristiwa penting yang dicatat oleh sejarah yang terjadi di bulan Sya'ban. Sampai di sini jamaah sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Pertama, tidak ada keterangan dari, ini kan berbicara gaib Pak ya. Tidak ada keterangan bagaimana teknisnya. Tapi kalau penalaran dari hadis yang ada, bahasa Rasulullah kan yata'aqabuna fikumul malaikah, silih berganti malaikat itu turun. Pertama, jumlah malaikat kan banyak sekali Pak. Bisa jadi yang turun di Indonesia bukan yang turun di Arab Saudi, tugasnya lain Pak. Bisa, itu nalar yang paling mudah untuk dimengerti. Jadi bukan malaikat yang sama naik turun enggak. Karena jumlah malaikat ini kan ribuan, bahkan jutaan, bahkan miliaran Pak. Di kejadian Isra dan Mi'raj itu ada nama tempat di langit yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Itu kata Rasulullah, Baitul Ma'mur adalah satu tempat yang setiap hari 70.000 malaikat masuk dan tidak pernah keluar. Kalau sudah masuk tidak keluar lagi. Dari sejak diciptakannya langit dan bumi Pak. Berarti udah berapa triliun itu yang ada di jumlah malaikat itu banyak sekali. La ya'lamu junudallah, la ya'lamu, tidak mengetahui jumlah tentara Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya malaikat. Jadi teknisnya gimana ini Ustaz? Kan sekarang subuh di Indonesia, sedangkan di Saudi sana masih malam ini sekarang, masih malam. Bagaimana itu? Ya Allah mampu. Mungkin malaikat yang tugas di sana berbeda dengan malaikat yang tugas di sini. Ya. Dan malaikat-malaikat itu yang disebut dengan hafadzah, yang di para penjaga, ya para penjaga. Ya, salawat sebetulnya bagaimana atau redaksinya? Redaksi salawat yang paling afdal adalah salawat yang paling menyentuh hati sendiri. Setiap orang punya rasa Pak ya. Kalau yang paling simpel ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada juga Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ya, ada Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang mana kira-kira tersentuh? Nah, kalau targetnya banyak juga, yang singkat baik. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seorang sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Bagaimana kami bersalawat kepadamu? Kata beliau, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, itu yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu bukan dalam rangka membatasi, Pak. Bukan dalam rangka salawat itu cuma itu baik, bukan. Buktinya para sahabat pun punya beberapa redaksi salawat sendiri. Imam Syafi'i itu salawat yang kita baca itu punya Imam Syafi'i itu Pak. Allahumma salli afdalas salati ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Itu yang mengarang Imam Syafi'i itu.
redaksi itu, dan itu walaupun ada sedikit perubahan ditulis dalam kitab Ar-Risalah di muqaddimahnya. Nah, cuma tadi malam Pak, kemarin ada guru kami dari Al-Azhar datang ke Indonesia, ke Palembang, diundang Muqimus Sunnah, dan kami dihubungi untuk menjadi penterjemah beliau kemarin. Nah, kata beliau ada di salawat ini kebetulan ya, jadi karena ini jadi amanah kami untuk menyampaikan. Menurut beliau lebih baik dirubah redaksinya, wa ghafala an dzikrihi, jangan zikrika. Kan kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrika, biasanya gitu Pak ya. Kata beliau diganti dzikrihi, ghafilun. Bukan salah, secara bahasa nggak ada yang salah, dua-duanya benar. Tetapi secara adab bagus dzikrihi. Kenapa Ustadz diuraikan? Itu kan maknanya begini Pak. Semua Allahumma salli afdhala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'al. Ya Allah, sampaikanlah salawat kepada nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak ilmu pengetahuanmu. Salawat itu kepada Rasulullah. Kemudian ada di ma'lumatika wa midada kalimatika, sebanyak tinta firman-firmanmu. Wa midada kalimatika kullama, setiap kali dzakaraka, setiap kali ini ya Allah sampaikanlah salawat setiap kali ada hambamu yang menyebut namamu, tolong juga salawat kepada Nabi. Kullama dzakaraka adz-dzakirun, yang setiap kali para ahli zikir menyebutmu ya Allah, salawatlah kepada Nabi Muhammad. Wa ghafala, bahkan orang yang lalai menyebutmu. Nah ini kata beliau nggak pantas, lalai nyebut Allah. Ya, atau saya agak ini karena ini berkaitan dengan bahasa Pak ya. Jadi begini Pak, bedanya zikrika. Zikrika itu artinya menyebutmu. Zikrihi menyebutnya. Apa bedanya menyebutmu sama menyebutnya Pak? Kalau menyebutmu berarti hadir yang disebut. Kamu kan hadir, kalian. Kalau dia berarti gak ada. Dia, beliau, mereka, itu kan sesuatu yang tidak hadir. Nah, ghafala itu artinya yang lalai. Ya, jadi setiap orang-orang lalai lupa menyebutnya. Cocok antara ketidakhadiran dengan orang yang lalai. Semoga bisa dipahami Pak. Jadi semoga kata beliau lebih baik diganti an dzikrihi al-ghafilun. Karena Allah dianggap tidak ada bagi orang-orang yang lalai. Kurang lebih begitu. Tapi kalau kita sebut an dzikrika, bagaimana Allah hadir tapi dilupakan. Nah, gitu. Bagaimana Allah dianggap disebut hadir tapi dilupakan. Yo, ada tamu tapi tidak diagoi. Itu kurang lebih itu bahasa Palembangnya itu Pak ya. Kami karena beliau jelasnya bahasa Arab, kami menikmati. Oh enaknya. Oh itu ya. Oh itu kaidahnya. Oh itu ya. Pas di Indonesia kan keluarnya agak ribet juga. Ya. Tapi kata beliau secara kaidah nahwu sharaf tidak ada yang salah. Ya. Seperti Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma. Kalau biasa kita apa Pak? Allahumma dzakkirna minhuma nasina. Yang betul atau yang afdal nusina, bukan nasina Pak. Kenapa Ustaz? Begini Pak maknanya. Allahumma dzakkirna, ya Allah ingatkan kami, hafalan kami, minhu dari Al-Quran, apa yang kalau Bapak baca nasina itu artinya ya Allah ingatkan kami apa yang kami lupakan dari Quran. Berarti Bapak sengaja lupa. Tapi kalau Bapak nusina itu artinya ya Allah
ingatkan kami apa yang terlupakan dari Quran. Terlupa itu berarti tidak sengaja. Kalau nasina kita lupa, kita lupakan. Kebetulan Pak, itu secara bahasa. Ada hadisnya pula riwayat Imam Bukhari. Kata Rasulullah, wala taqulu nasina. Janganlah kalian berkata nasina, tapi katakanlah unsina atau nusina. Itu yang merintah Rasulullah itu Pak. Dilarang sama Nabi berkata aku lupa Al-Quran. Dilarang. Aku kelupaan Al-Quran. Aku terlupa. Kalau aku lupa, ada unsur kesengajaan untuk melupakan. Dan satu-satunya lupa yang dosa itu lupa Quran Pak. Lupa sholat dimaklumi Pak. Lupa bapak lupa bangun tinggal sholat. Lupa puasa dimaklumi, misalkan lagi puasa bapak lupa makan, dosa nggak Pak? Tapi kalau Quran lupa dosa Pak. Itu menarik bahkan. Satu-satunya dosa lupa yang dosa itu Quran. Maka salah satu hukuman besar adalah orang yang diberikan Allah hafalan Quran, satu surat kah, satu ayat kah, kemudian dia lupakan. Wah, itu besar sekali dosanya. Nah, jadi kalau nggak baca yang afdal nusina atau ungsina, bukan nasina. Ya, secara bahasa salah nggak Ustadz? Nggak salah, tapi maknanya berbeda. Yang satu melupakan, yang satu terlupakan. Ya, wallahu taala a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.